3 kisah kelinci dalam mitologi. Kisah kelinci cerdik dari Afrika. Di wilayah Afrika Tengah, terdapat banyak kisah rakyat yang mengisahkan tentang seekor kelinci yang dikenal sebagai Kalulu. Kalulu bukan sekadar hewan biasa, melainkan sosok penipu ulung yang licik dan cerdik. Kisah-kisah tentang Kalulu sering diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari budaya lisan yang kaya di masyarakat setempat. Dengan kecerdasannya, Kalulu seringkali berhasil menipu hewan lain atau bahkan manusia, baik demi keuntungannya sendiri maupun untuk mengajarkan suatu pelajaran moral. Salah satu kisah terkenal tentang Kalulu menceritakan bagaimana ia menipu seekor singa yang sangat kuat namun kurang cerdik. Suatu hari, singa itu menantang semua hewan di hutan untuk lomba lari, yakin bahwa tak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Kalulu, meskipun kecil dan tampak lemah, menerima tantangan itu dengan percaya diri. Namun, bukannya mengandalkan kecepatan semata, Kalulu menggunakan akalnya. Ia mengatur beberapa temannya untuk menunggu di titik-titik tertentu di sepanjang jalur perlombaan, dan mereka akan bergantian muncul di depan singa, membuatnya percaya bahwa Kalulu selalu berada di depan. Akhirnya, sang singa kelelahan dan menyerah, sementara Kalulu dinyatakan sebagai pemenang. Selain menipu lawannya dalam perlombaan, Kalulu juga dikenal sering mengecoh hewan-hewan lain yang lebih kuat, seperti serigala dan buaya. Dalam satu kisah, seekor buaya yang lapar ingin memakan Kalulu, tetapi ia dengan cerdik mengatakan bahwa dirinya adalah utusan raja yang akan memberikan hadiah kepada buaya yang paling besar dan kuat. Tergiur dengan iming-iming hadiah, buaya tersebut justru terjebak dalam jebakan yang dibuat oleh Kalulu. Akhirnya, Kalulu selamat, sementara buaya itu dibiarkan dalam keadaan malu karena tertipu. Namun, kecerdikan Kalulu tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Dalam beberapa cerita, ia juga mengalami akibat dari tipu muslihatnya sendiri. Suatu ketika, Kalulu mencoba menipu seekor burung elang dengan berpura-pura mati agar bisa mencuri makanannya. Sayangnya, burung elang yang lebih cerdik segera menyadari tipu daya tersebut dan membawa Kalulu terbang tinggi sebelum melepaskannya ke sungai. Dari pengalaman ini, Kalulu belajar bahwa ia tidak bisa selalu mengandalkan kecerdikannya untuk menipu semua orang. Kisah-kisah Kalulu seringkali memiliki pesan moral yang mengajarkan pentingnya kecerdikan dalam menghadapi kesulitan hidup. Dalam masyarakat Afrika Tengah, cerita ini digunakan untuk mendidik anak-anak agar tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Kalulu menjadi simbol bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan, tetapi juga harus digunakan dengan bijak agar tidak berbalik merugikan diri sendiri. Di berbagai kebudayaan Afrika, karakter trickster seperti Kalulu memiliki banyak variasi. Beberapa masyarakat memiliki tokoh serupa dalam bentuk laba-laba, bernama Anansi di Afrika Barat, atau bahkan kura-kura yang cerdik dalam cerita rakyat lainnya. Meskipun bentuk dan namanya berbeda, peran mereka tetap sama, yaitu sebagai pengingat bahwa kecerdikan dan tipu tidak bisa menjadi alat yang kuat, tetapi juga memiliki batasan. Dalam perkembangan sastra modern, kisah Kalulu masih tetap relevan dan sering dimasukkan dalam buku anak-anak maupun pertunjukan cerita rakyat. Keunikan karakter Kalulu yang licik, jenaka, dan penuh akal membuatnya disukai oleh banyak orang. Bahkan, beberapa penulis telah mengadaptasi kisah Kalulu ke dalam bentuk cerita bergambar dan animasi, menjadikannya lebih menarik bagi generasi muda yang mungkin sudah jarang mendengar cerita lisan secara langsung dari orang tua mereka. Tak hanya dalam cerita rakyat, karakter seperti Kalulu juga muncul dalam berbagai aspek kehidupan sosial di Afrika. Seseorang yang sangat cerdik dan mampu mengatasi masalah dengan cara licik seringkali disebut memiliki akal Kalulu. Ungkapan ini menunjukkan bagaimana warisan cerita rakyat terus hidup dalam bahasa dan budaya masyarakat setempat. Secara keseluruhan, kisah Kalulu sebagai figur trickster dari Afrika Tengah menunjukkan bahwa kecerdikan adalah alat yang ampuh dalam bertahan hidup. Namun, cerita-cerita ini juga mengingatkan bahwa kecerdikan harus digunakan dengan bijaksana, karena jika digunakan secara berlebihan atau dengan niat yang salah, bisa saja seseorang yang licik malah terjebak dalam tipu muslihatnya sendiri. Dengan begitu,
kisah Kalulu tetap menjadi bagian penting dari budaya lisan Afrika, memberikan hiburan sekaligus pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengarnya. Dewa kelinci Aztec. Dalam mitologi Aztec, terdapat sekelompok dewa yang unik dan berbeda dari dewa-dewa utama mereka, dikenal sebagai Sensen-Tetaktin, yang berarti 400 kelinci. Kelompok ini terdiri dari ratusan dewa kecil yang berkaitan dengan kesuburan, pesta, dan mabuk-mabukan. Para kelinci ini bukan hanya sekadar simbol kehidupan liar dan kegembiraan, tetapi juga mewakili pengaruh minuman beralkohol dalam budaya Aztec, terutama pulku, minuman fermentasi yang berasal dari getah tanaman magui. Pemimpin dari Sensen-Tetaktin adalah Ometohtli, yang berarti dua kelinci. Ometohtli tidak hanya dianggap sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai dewa utama kesuburan dan anggur suci. Ia sering dikaitkan dengan Mayahuel, dewi yang berhubungan dengan tanaman magui, sumber utama pulku. Bersama Mayahuel, Ometohtli melambangkan kesuburan alam, serta hubungan erat antara manusia dan alkohol dalam ritual, keagamaan maupun perayaan duniawi. Setiap dewa dalam kelompok Sensen-Tetaktin memiliki kepribadian dan pengaruh yang berbeda dalam kehidupan manusia. Mereka diyakini bertanggung jawab atas berbagai tingkat mabuk, mulai dari euforia ringan hingga kehilangan kendali total. Dalam budaya Aztec, mabuk bukan hanya dianggap sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengalaman spiritual yang bisa membawa seseorang lebih dekat dengan dunia roh. Oleh karena itu, minum pulku seringkali dilakukan dalam konteks ritual, di mana para peminumnya berharap mendapatkan berkah dari para kelinci ilahi ini. Selain dianggap sebagai simbol perayaan, Sensen-Tetaktin juga memiliki sisi yang lebih gelap. Mereka sering digambarkan sebagai sosok yang bisa membawa manusia ke dalam kehancuran jika mereka terlalu banyak menikmati minuman beralkohol. Kisah-kisah tentang mereka seringkali memperingatkan tentang bahaya mabuk yang berlebihan, yang bisa menyebabkan hilangnya kendali diri dan tindakan yang merugikan. Dengan demikian, mereka mewakili keseimbangan antara kesenangan dan kehancuran yang bisa dibawa oleh alkohol. Masyarakat Aztec mempercayai bahwa setiap individu yang mengonsumsi pulku berada di bawah pengaruh salah satu dari 400 kelinci ini. Setiap kali seseorang minum, ia diyakini dipengaruhi oleh kelinci tertentu yang menentukan bagaimana perilakunya berubah. Ada kelinci yang membawa kegembiraan dan tawa, sementara yang lain bisa membawa keagresifan atau kebodohan. Kepercayaan ini menunjukkan bagaimana Aztec melihat minuman keras sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar konsumsi fisik, tetapi juga sebagai pengalaman spiritual dan psikologis. Sensen-Tetaktin juga sering dikaitkan dengan festival dan perayaan besar. Dalam beberapa ritual, orang-orang akan mempersembahkan pulku kepada para dewa sebagai bentuk penghormatan. Pendeta dan bangsawan tertentu diperbolehkan mengonsumsi pulku secara teratur dalam konteks religius, sementara orang biasa hanya boleh meminumnya dalam acara-acara khusus, seperti festival panen atau upacara penghormatan kepada para leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa minuman ini memiliki makna sosial dan keagamaan yang mendalam dalam kehidupan Aztec. Seni dan ikonografi Aztec sering menggambarkan para kelinci ini dalam bentuk yang lucu dan ceria, tetapi juga misterius. Mereka biasanya digambarkan dengan wajah yang sedikit nakal, mencerminkan sifat mereka yang penuh tipu daya dan tidak terduga. Beberapa gambar menunjukkan mereka berkumpul dalam kelompok besar, berpesta dan menari, seolah-olah sedang menikmati perayaan tanpa akhir. Gambaran ini semakin memperkuat kesan bahwa mereka adalah makhluk yang melambangkan kebebasan dan kegembiraan, tetapi juga harus dihormati dengan hati-hati. Warisan Sensen-Tetaktin masih terasa dalam budaya Meksiko modern, terutama dalam perayaan-perayaan yang melibatkan minuman keras dan musik. Meskipun kepercayaan terhadap mereka telah memudar sejak zaman kolonial, gagasan tentang hubungan antara alkohol dan pengalaman spiritual masih bertahan dalam berbagai bentuk. Bahkan dalam beberapa komunitas adat, pulku masih dianggap sebagai minuman suci yang hanya boleh dikonsumsi dalam ritual tertentu, menunjukkan bahwa warisan para kelinci dewa ini masih hidup dalam budaya yang lebih luas. Secara keseluruhan, Sensen-Tetaktin adalah simbol kompleks dari kegembiraan, kesuburan,
dan bahaya yang terkait dengan mabuk. Mereka bukan hanya makhluk mitologis yang mewakili keceriaan dan perayaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang berlebihan bisa membawa konsekuensi yang merugikan. Dengan kisah-kisah mereka, budaya Aztec memberikan pelajaran tentang keseimbangan dalam menikmati kehidupan. Sebuah konsep yang masih relevan hingga saat ini, meskipun memiliki sisi nakal. Nanabozo tetap dihormati sebagai pembawa ajaran moral dan spiritual. Kisah-kisah tentangnya seringkali mengandung pesan tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup, menghormati alam, dan belajar dari kesalahan. Dalam budaya Anishinaabe, legenda-legenda ini diceritakan secara turun-temurun sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak agar memahami hubungan mereka dengan dunia di sekitar mereka. Peran Nanabozo dalam mitologi juga erat kaitannya dengan perubahan musim dan siklus kehidupan. Beberapa suku percaya bahwa ia mengendalikan cuaca dan bahwa jejaknya dapat dilihat dalam perubahan alam, seperti bentuk awan atau pola aliran sungai. Ia juga sering dikaitkan dengan kelahiran kembali dan pembaruan, mencerminkan bagaimana dunia terus berkembang dan berubah seiring waktu. Hingga hari ini, Nanabozo tetap menjadi tokoh penting dalam budaya Ojibwe dan masyarakat adat lainnya. Kisah-kisah tentangnya terus diceritakan dalam upacara adat, seni, dan sastra. Ia menjadi simbol kecerdikan, keberanian, serta hubungan mendalam antara manusia dan alam. Banyak seniman dan penulis adat yang menggunakan figur Nanabozo dalam karya mereka sebagai cara untuk menjaga dan merayakan warisan budaya mereka. Dengan demikian, Nanabozo bukan hanya tokoh dalam mitologi, tetapi juga roh pelindung yang terus hidup dalam kehidupan masyarakat Anishinaabe. Ia mengajarkan bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban, bahwa manusia harus selalu belajar dari alam, dan bahwa keseimbangan antara keberanian, kebijaksanaan, serta humor adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang baik. Mitologi kelinci dari penduduk asli Amerika. Dalam kepercayaan tradisional Anishinaabe, terutama yang dianut oleh suku Ojibwe dan beberapa masyarakat adat Amerika Utara lainnya, terdapat sosok penting yang dikenal sebagai Nanabozo, atau sering disebut kelinci besar. Nanabozo bukan hanya makhluk mitologis biasa, tetapi juga merupakan dewa yang berperan besar dalam penciptaan dunia. Ia sering digambarkan sebagai sosok setengah manusia, setengah kelinci, dengan sifat yang penuh kebijaksanaan namun juga memiliki unsur kenakalan yang khas dari tokoh trickster dalam mitologi adat. Menurut legenda, Nanabozo diciptakan oleh Kich Manito, roh agung yang menciptakan seluruh alam semesta. Ia dikirim ke dunia untuk mengajarkan hukum-hukum kehidupan kepada manusia dan menjaga keseimbangan antara makhluk hidup. Sebagai makhluk pertama yang hadir di bumi, Nanabozo bertanggung jawab atas berbagai aspek alam, termasuk penciptaan lanskap, sungai, dan gunung, yang semuanya terbentuk melalui petualangan dan perbuatannya. Salah satu kisah penciptaan yang paling terkenal adalah tentang bagaimana Nanabozo menciptakan daratan setelah banjir besar. Dikisahkan bahwa dunia pernah ditenggelamkan oleh air, dan Nanabozo berusaha mencari tanah agar kehidupan bisa berlanjut. Ia meminta bantuan kepada berbagai hewan untuk menyelam ke dasar air guna mencari segenggam tanah. Banyak hewan mencoba, tetapi hanya tikus maskrat yang berhasil membawa sedikit tanah sebelum kehabisan napas. Dengan tanah kecil itu, Nanabozo menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menciptakan kembali daratan, yang kemudian menjadi dunia yang kita kenal sekarang. Selain sebagai pencipta, Nanabozo juga dikenal sebagai guru dan pelindung manusia. Ia mengajarkan cara berburu, bercocok tanam, dan menggunakan api. Ia juga memberikan pengetahuan tentang tanaman obat serta bagaimana hidup selaras dengan alam. Dalam beberapa kisah, ia bertindak sebagai penyelamat manusia dari roh-roh jahat atau makhluk berbahaya yang mengancam kehidupan mereka. Ia sering mengalahkan musuhnya bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya. Namun, seperti banyak tokoh trickster dalam mitologi lain, Nanabozo juga memiliki sisi yang jahil dan penuh humor. Ia kerap kali menciptakan masalah dengan keingintahuannya yang besar dan sering menipu atau mempermainkan dewa-dewa lain serta makhluk-makhluk mitologis. Misalnya,
Ada kisah tentang bagaimana ia mencuri api dari roh petir untuk diberikan kepada manusia. Atau bagaimana ia berusaha menangkap matahari agar dunia tidak terlalu panas.